Halo, nama saya Novi Indriastuti. Saya guru di kelas tunanetra di SLB Negeri Banjarnegara. Ingin tahu bagaimana pembelajaran di kelas saya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Bu Novi juga dalam keadaan sehat. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Sekarang Bu Novi mau tanya nih, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali, tentang simbol sila-sila Pancasila. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Apa sih pengamalan sila-sila Pancasila itu? Jadi pengamalan sila-sila Pancasila adalah penerapan nilai-nilai dalam sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya bagaimana sih Bu Novi pengamalan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari? Nah, ini Bu Novi sudah menyiapkan audionya. Anak-anak perhatikan dengan baik ya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh-contohnya. Sila pertama, bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, saling menghormati antar umat beragama, dan tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, saling menyayangi antar sesama, menolong teman yang sedang kesulitan, serta tidak semena-mena kepada orang lain. Sila ketiga, mencintai produk-produk dalam negeri, menjaga kerukunan dalam bergaul, serta melestarikan kebudayaan bangsa. Sila keempat, melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghormati, menjunjung tinggi dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab, dan menghormati pendapat yang berbeda. Sila kelima, tidak boros dan rajin menabung, gotong royong, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, serta menghormati hasil karya orang lain. Nah, tadi sudah disimak ya audionya tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, sekarang Bu Novi mau mereview sedikit ya. Tadi sila pertama tentang ketuhanan yang berhubungan dengan Tuhan. Berarti pengamalannya contohnya harus bersyukur, harus beribadah, berdoa. Kalau mau beribadah juga disesuaikan dengan agamanya masing-masing ya. Terus kalau sila kedua tadi tentang kemanusiaan, berarti harus saling menyayangi, harus tolong menolong, tidak boleh menyakiti orang lain. Terus kalau sila ketiga sekarang, sila ketiga itu mengajarkan kita untuk cinta tanah air. Kalau misalkan anak-anak mau beli sepatu, beli tas, diusahakan membeli yang produk asli Indonesia. Terus juga sila ketiga mengajak kita untuk menjaga kerukunan. Kalau bermain dengan teman, jangan berantem, jangan bertengkar ya. Harus tetap rukun. Sekarang kalau sila keempat tentang musyawarah. Contohnya kalau mau memilih ketua kelas, itu melakukan musyawarah. Terus lagi misal kalian mau mengadakan acara apa, dimusyawarahkan nanti supaya ada pendapat-pendapat yang berbeda ini bisa disatukan. Dan kalau misalkan kalian pendapatnya ternyata tidak diambil, juga harus berlapang dada dan tetap melaksanakan hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut ya. Terakhir tentang gotong royong, hidup hemat, terus menghormati karya orang lain, itu diajarkan di sila
Nah, sekarang ini Bu Novi punya sebuah video nih, ada berita nanti Bu Novi mau menanyakan sesuatu sesuai dengan berita ini, jadi harus diperhatikan dengan baik ya. Ini dia beritanya. Bisa terdakwa kasus kekerasan seksual, Heri Wirawan menggunakan nama Yayasan Manarul Huda Antapani dan Rumah Tahfidzul Ikhlas sebagai modus mendapatkan bantuan dana dari masyarakat dan juga pemerintah. Ironisnya, dana itu bukan untuk kepentingan pesantren, melainkan untuk menyewa apartemen yang menjadi lokasi pemerkosaan terhadap para santrinya. 5 tahun lamanya pengurus Yayasan Pesantren di Bandung ini, Heri Wirawan melakukan kejahatan seksual terhadap belasan santrinya. Heri tega mencabuli para santri yang masih di bawah umur antara usia 16 hingga 17 tahun. Pelaku melakukan aksi bejatnya ini di sejumlah lokasi, mulai dari yayasan, pesantren, hotel, hingga apartemen. Bahkan uang untuk menyewa apartemen sebagai lokasi pencabulan juga diduga didapat dari hasil kejahatan. Heri menggunakan modus meminta bantuan dana untuk pesantrennya dari masyarakat dan pemerintah. Menurut jaksa, 5 orang santriwati sudah melahirkan, sementara kini ada 2 santri yang tengah mengandung. Sebanyak 9 bayi juga telah dilahirkan oleh santriwati korban Heri tanpa status dinikahi. Dalam persidangan, jaksa menuntut terdakwa Heri Wirawan dengan pasal berlapis dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Ya, sekarang coba menurut kalian yang dilakukan oleh oknum tadi itu termasuk penerapan atau pelanggaran terhadap sila Pancasila? Iya, betul sekali, itu termasuk pelanggaran. Khususnya sila keberapa? Sila kedua. Karena apa? Karena melakukan kekerasan seksual itu adalah tindakan menyakiti orang lain yang tidak boleh ditiru ya. Jadi Bu Novi juga mau berpesan pada anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan harus berhati-hati. Misal mau keluar, memakai pakaian yang tertutup. Kalau mau bepergian ke tempat yang sepi, usahakan ada orang dewasa ditemani orang tua atau keluarga gitu ya. Terus misalkan ada orang lain yang mau menyentuh kalian, harus diperhatikan dulu. Kalau misal daerah kepala, tangan atau kaki masih boleh, tapi kalau yang sudah tertutup pakaian dalam tidak boleh. Jadi kalian harus berani menolak, atau misalkan sudah terdesak harus berani berteriak ya, meminta pertolongan orang lain. Oke? Tahu ya, paham ya? Nah, sekarang terakhir nih, Bu Novi mau memberikan pertanyaan. Soal nomor 1. Tidak boros dan rajin menabung merupakan contoh pengamalan sila ke A. 2, B. 5. Ya, sekarang nomor 2. Berikut yang termasuk pengamalan sila pertama Pancasila adalah A. Beribadah sesuai agama masing-masing. B. Mengikuti pemilihan umum. Sekarang soal nomor 3. Tuliskan salah satu contoh kasus atau peristiwa yang melanggar sila ketiga. Ya, nanti silakan dituliskan di kolom komentar jawabannya ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Tadi diingat-ingat ya tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Nanti bertemu lagi dengan Bu Novi minggu depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.